Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh ya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya saat Xiaoyan mengarahkan jarinya ke batu surgawi, beberapa saat kemudian batu surgawi itu melesat ke arah alis Xiaoyan dan memasuki pagoda emas di dalam tubuhnya. Terima kasih senior atas hadiahnya, ucap Xiaoyan segera menangkupkan tinjunya dan mengangkat tangannya. Meski dia masih belum tahu apa itu batu surgawi. Tidak perlu mengucapkan terima kasih. Ini adalah akhir dari karma antara kau dan aku. Saat ini Iblis Tianwu tampak sangat bahagia. Di masa lalu, Iblis Tianwu tidak ragu mengejar kekuatan dengan cara apapun. Tetapi kali ini, dia telah membayar harga yang sangat mahal. Sehingga sekarang Raja Iblis Tianwu menyesalinya. Penyegelan ini juga sengaja kubiarkan agar aku bisa memurnikan batu surgawi itu. Jika tidak, Buddha itu tidak akan bisa menyegelku. Raja Iblis Tianwu berkata perlahan saat mendengar ini. Xiaoyan segera mengangguk. Bagaimanapun, tingkat kultivasi setiap orang berbeda setelah mencapai kondisinya saat ini. Baiklah, tidak baik berbicara terlalu banyak. Buddha ini mungkin terlihat memiliki hati yang mulia, tetapi mereka belum tentu lebih baik daripada iblis. Ayo kita keluar dari tempat ini terlebih dahulu, ucap Xiaoyan mengangguk saat mendengar ini. Bagaimanapun, dia masih memiliki sesuatu di dalam pikirannya yang harus dilakukannya. Jika dia masih berada di dunia yang dikendalikan oleh Buddha gendut ini, maka Xiaoyan tidak bisa berbuat banyak. Xiaoyan juga menyadari bahwa hal ini terkait erat dengan Taisu. Buddha gendut ini telah bersatu dengan Taisu untuk melawannya, dan dia tidak akan membiarkannya begitu saja. Senior, ikuti aku. Tahanan roh bisa menembus pembatasan dunia ini, ucap Xiaoyan segera bergerak dan Iblis Tianwu langsung mengangguk. Saat keduanya akan pergi, Xiaoyan tiba-tiba melirik ke samping dan melihat ketiga sosok monster itu. Terlihat ketiga monster malang itu masih mengambang di lautan luas dengan nafas yang lemah. Aku ingin melihat Buddha gendut itu menerima kematian yang layak. Tidak masalah jika aku harus mengikuti Raja Iblis Tianwu di dalam kehidupan ini. Aku bahkan rela mati. Sepertinya monster buaya memperhatikan tatapan Xiaoyan dan Tianwu. Raja Iblis Tianwu segera melambaikan tangannya, dan ketiga sosok monster itu melayang ke langit mengikutinya dan Xiaoyan yang menuju titik lemah dunia ini. Sementara itu Xin berganti di tempat Buddha gendut. Cepat, tidak ada satupun orang yang boleh menunda. Ekspresi wajah Buddha gendut dipenuhi kecemasan. Sebentar lagi kita akan sampai di benteng. Buddha tidak perlu khawatir. Begitu sampai dengan adanya dua pemimpin Sujuwo dan Suhuwei, segalanya akan aman. Salah satu sosok Taisu langsung berkata dengan tenang, "Tidak, kau tidak mengerti masalah ini. Masalah ini tidak sesederhana di permukaannya. Kau harus segera meminta bantuan yang lainnya," ucap wajah Buddha gendut semakin pucat. Dia tidak takut dengan Xiaoyan tetapi pada Raja Iblis Tianwu. Raja Iblis Tianwu berada di tingkat keempat keabadian para dewa. Setelah mendengar kata-kata ini, beberapa sosok pasukan Taisu tampak ragu-ragu. Hei, mengapa kalian ragu-ragu? Jika kita tidak dapat menemukan orang kuat di tingkat keempat untuk membantu, maka kita semua harus meninggalkan tempat ini atau mati di sini, ucap Buddha gendut itu langsung berkata dengan marah. Baik, aku akan meminta dukungan pangeran kedua. Saat ini beberapa kapal Dewa Taisu terbang di lautan kehampaan dengan kecepatan tinggi dan bergegas kembali ke benteng Taisu terdekat. Komandan Sujuwo dan Komandan Sihuwei, ada laporan bahwa situasi sedang genting.
Ucap seseorang melaporkan kepada dua komandan. Oh begitu, segera atur formasi dan bersiaplah. Saat ini di bintang yang ditempati oleh Taisu, mereka sudah bersiap sepenuhnya sebelum rombongan budak gendut kembali. Terlihat lusinan kapal Taisu berkumpul dengan rapi dan formasi diatur di sekitarnya. Saat berikutnya rombongan budak gendut memasuki formasi dan melihat jumlah prajurit Taisu yang ada di sini. Setelah tiba, mereka langsung disambut oleh komandan Taisu yang bertanggung jawab. Tidak cukup, ini masih terlalu lemah. Kita harus didukung oleh orang kuat di tingkat keempat keabadian para dewa. Ucap budak gendut itu melirik Sucue dan Suhue yang merupakan orang terkuat di sini. Apakah itu perlu? Apakah menurutmu aku sangat lemah? Namun Sujua hanya menggelengkan kepalanya sambil berkata dengan dingin. Kekuatan tingkat kedua masih jauh dari cukup. Jika kau tidak percaya padaku, maka kita semua akan mati saat dia datang. Ucap budak gendut segera melambaikan lengan jubahnya dan berkata dengan wajah serius. Jangan khawatir. Kami sudah menghubungi Sutian dan Pangeran. Meski bukan di tingkat keempat, tetapi dia juga orang kuat di tingkat ketiga dengan kekuatan yang luar biasa. Ditambah dengan formasi besar kita, seharusnya dapat membunuh musuh manapun. Ucap Suhue berkata dengan penuh percaya diri. Aku khawatir kita tidak punya waktu cukup lama lagi. Saat ini dia merasakan firasat buruk semakin dekat. Saat berikutnya tiba-tiba ada angin kencang di sekelilingnya. Dan awan dengan cepat menutupi langit. Budak gendut tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Seketika warna kulitnya langsung berubah drastis. Bersiaplah untuk bertempur. Segera puluhan kapal Dewa Taisu menyerbu cahaya. Saat ini setiap prajurit Taisu telah memasuki kondisi bersiap. Dan semuanya tampak serius. Waktu berlalu menit demi menit. Sujua dan Suhue juga memasang ekspresi serius. Setelah beberapa saat, tidak ada pergerakan apapun. Namun awan semakin tebal dan hujan ringan mulai turun dari langit. Sujua mengangkat dan melambaikan tangannya, seolah-olah ingin menghilangkan awan tebal ini. Meskipun awan tampak bergerak, tetapi awan kembali berlukir dan tidak hilang. Bahkan hujan turun semakin deras. Sial, hujan macam apa ini? Bahkan hujan ini sebenarnya mengandung kekuatan aturan. Ucap Sujua dengan ekspresi yang bingung. Pada saat yang sama, seberkas cahaya biru muncul dari lengan jubah budak gendut yang menyebabkan jubahnya meledak. Cepat bunuh mereka yang keluar dari formasi. Ucap budak gendut menembak ke belakang sambil meraung keras. Suhuai melambaikan tangannya dan kemudian lusinan kapal Dewa Taisu mengeluarkan berkas cahaya. Seketika terjadi ledakan menuju pusat formasi. Lebih dari selusin berkas cahaya terjalin dan menyapu dengan liar. Seolah-olah semua orang yang ada di dalamnya akan hancur. Sesaat kemudian, sinar cahaya menyebar satu demi satu. Saat ini mata semua sosok Taisu tertuju kepadanya. Namun sekarang angin menjadi semakin kencang. Dan gerimis berubah menjadi hujan yang lebat. Tetesan hujan sebesar ibu jari turun sehingga seluruh bintang tertutup hujan lebat. Hujan ini sangat aneh dan mereka tidak dapat menghentikannya. Saat hujan membasahi semua orang, tubuh mereka terasa semakin lemas. Pada saat ini hujan yang turun juga semakin deras. Itu seperti arus air deras yang mengisi bumi dengan sangat cepat. Sepertinya hujan ini tidak akan memerlukan banyak waktu untuk merubah daratan ini menjadi lautan luas. Sujua dan Suhue sama-sama mengerti bahwa hujan ini berasal dari makhluk yang ada di dalam dunia budak gendut. Adapun budak gendut wajahnya menjadi semakin pucat. Raja Iblis Tianhu benar-benar telah keluar. Dengan cepat Buddha itu mengangkat tangannya dan sebuah stempel Buddha muncul lalu terbang menuju formasi. Kekuatan stempel itu langsung bertambah besar seperti pohon yang menjulang ribuan meter. Dia menekan stempel itu dengan satu jari, lalu mengarahkan cahaya emas dari stempel Buddha untuk menghancurkan makhluk di bawahnya.
stempel pelindung Buddha pembunuh langit. Buddha gendut berteriak dan tampak mengerahkan seluruh kekuatannya. Dengan perlindungan dari formasi besar, dia menyerang secara bertubi-tubi. Formasi angin roh 1000 bayangan ada di sini. Bahkan musuh terkuat sekalipun tidak akan mampu bertahan, ucap Sujuo dengan penuh keyakinan. Namun tepat setelah dia berkata demikian, kilatan cahaya melesat ke seluruh penjuru. Dan formasi angin roh 1000 bayangan langsung runtuh tanpa tersisa. Bagaimana mungkin? Apa yang terjadi? Sujuo berkata dengan ekspresi tidak percaya. Di saat yang sama, suara hujan deras kembali terdengar. Dan air yang mengalir di udara mulai membentuk sosok-sosok yang beraneka ragam bentuknya. Pada momen ini, mereka akhirnya bisa melihat dengan jelas bayangan sosok yang ada di dalamnya. Awan dan hujan. Xiaoyan berteriak sambil mengangkat jarinya. Dengan satu gerakan tangannya, seluruh hujan segera berada di bawah kendalinya, membentuk gelombang besar yang menyapu dan menyatukan semua prajurit Taisu. Hahaha, aku akhirnya muncul. Mana si Buddha gendut itu, aku akan memakannya, ucap monster buaya langsung berteriak dan tertawa terbahak-bahak. Matanya yang tajam menyapu daerah di sekitarnya mencari Buddha gendut. Mendengar kata-kata itu, Buddha gendut tersebut berteriak ketakutan. Dan suaranya terdengar semakin jauh saat dia melarikan diri ke kejauhan. Pada saat ini setelah hujan melanda wilayah benteng Taisu, sosok Xiaoyan dan yang lainnya mulai terbentuk di antara hujan yang menyebabkan Buddha gendut melarikan diri. Dasar babi gendut sialan, aku bersumpah akan mencabik-cabikmu dan membuatmu merasakan kesakitan lalu mengirimmu ke kematian. Seketika monster buaya sangat marah karena selama ini mereka disegel di dunia miliknya. Bahkan mereka sampai lupa sudah berapa lama mereka dipenjara oleh Buddha gendut di dunianya. Saat ini ketiga monster berpencar mengejarnya dengan kecepatan penuh. Halangi mereka untukku, ucap Buddha gendut berteriak dengan panik. Segera para prajurit Taisu memblokir ketiga para monster yang melesat seperti air pasang. Tetapi para prajurit Taisu ini dihancurkan dalam sekejap mata. Buddha gendut jelas terlalu meremehkan kebencian dari ketiganya. Faktanya mereka bahkan lebih kejam dari Raja Iblis Tianwu. Pada saat ini, monster buaya telah membuka mulutnya lebar-lebar. Seolah-olah dia sudah membayangkan rasanya sudah menggigit Buddha gendut hingga berkeping-keping. Bagaimanapun, dia telah menunggu lama untuk hari ini. Akhirnya bisa sampai di sini, dan aku harus memakannya, walau apapun yang terjadi. Hei buaya, kau tidak bisa memakannya sendirian. Aku juga akan memakan kepalanya, ucap beruang putih itu berteriak dengan guntur yang menyebar di sekujur tubuhnya. Wah, aku juga ingin memakannya. Aku ingin jantungnya, ucap Raja Iblis Api Hitam juga tidak berniat melepaskannya. Awalnya ada permusuhan di antara ketiga monster ini, dan mereka saling bertarung. Namun seiring berjalannya waktu, mereka berubah dari musuh menjadi teman. Lagi pula jika di antara mereka ada yang kalah, bahkan terbunuh di dunia Buddha gendut, maka itu akan menjadi lebih sepi, seolah-olah seperti berada di dalam penjara. Kami telah keluar dari penjara. Kami telah keluar dari penjara duniamu. Sekarang kami datang untuk membunuhmu, ucap ketiga monster itu secara serempak. Seketika Buddha gendut segera melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa dan mundur ketakutan. Berhentilah bicara hal yang tidak masuk akal. Hahaha, kakek ini pasti akan memakanmu hari ini, ucap monster buaya itu mencibir dan tertawa terbahak-bahak. Cih, seorang pria yang wajah buaya dan hati binatang sepertimu hanyalah semut. Buddha ini memiliki niat yang baik. Kalian monster yang selalu berkeliling untuk memakan orang dan meminum darahnya. Oleh karena itu aku memenjarakan kalian. Kalian hanyalah monster dan sekarang kalian berani mengkritikku. Kalau begitu setidaknya aku belum pernah memakan orang sepertimu.
Saat ini budak gendut meludah lalu berkata dengan marah, kau memang belum pernah memakan manusia, tetapi kau sudah meminum pil dari iblis. Apa bedanya dengan aku yang memakan ras manusia dan kau juga memakan ras iblis milik kami? Bahkan kau masih gemuk, aku tidak akan melepaskanmu hari ini. Jadi jangan lari lagi. Ucap beruang putih meledakkan gunturnya dan segera bergegas ke arah budak gendut. Namun Xiaoyan tidak punya waktu untuk peduli dengan ketiga monster ini. Sekarang dia masih mencoba memahami warisan teknik hujan dengan mengubah awan, sehingga dia dapat mengendalikan hal yang seharusnya dikendalikan oleh langit. Jika dia menggunakannya lebih sering, maka kemampuan serangan dari teknik bertarung ini akan bersifat sekunder. Dengan hujan yang memiliki kekuatan aturan, maka saat membasahi musuh itu akan mengurangi kekuatan musuh dan melemahkan kekuatan tempurnya. Xiaoyan merasa bahwa banyak prajurit Taisu di tengah hujan yang sangat terpengaruh oleh kekuatan aturan ini. Karena itulah mereka bisa langsung dihancurkan oleh ketiga monster itu. Hanya saja Xiaoyan tidak memiliki kekuatan keabadian para dewa seperti Raja Iblis Tianwu, sehingga dia tidak bisa menciptakan hujan dari udara tipis dan menggunakan keterampilan awan menjadi hujan secara maksimal. Namun hal yang paling penting adalah dia masih bisa menghujani musuh. Aku sudah lama tidak memakan siapapun, jadi aku juga ingin memakannya, ucap Raja Iblis Tianwu menyeringai. Dan Xiaoyan langsung teringat 8 kepala dan 8 ekornya yang merupakan wujud asli Tianwu. Saat ini tampaknya Xiaoyan tidak perlu mengambil tindakan. Tianwu segera bergegas ke arah Sun Jiao dan Su Huai. Keduanya memandang Tianwu dengan ekspresi ketakutan dan buru-buru mundur ke kapal Dewa Taisu. Mereka segera mengendalikan kapal Dewa Taisu dan menembakkan sinar pemusnahan. Saat berikutnya, lebih dari selusin sinar pemusnahan tiba-tiba melonjak menuju Tianwu. Overgensi sinar pemusnahan memang sangat kuat, sehingga bahkan Tianwu pun langsung bergerak untuk menghindarinya. Ketika selusin kapal induk Dewa Taisu ini bergerak, mustahil untuk mengetahui di mana mereka bersembunyi. Sungguh manusia yang cerdik. Kalian berusaha menghindari Raja Iblis ini. Walaupun aku tidak mengambil bentuk tubuh asliku, namun tidak akan sulit bagiku untuk menemukan aura unik manusia. Kalian tidak akan bersembunyi dariku, dan teknik seperti ini tidak berguna bagiku, ucap Iblis Tianwu bergegas keluar membidik salah satu kapal Dewa Taisu. Dia sepertinya benar-benar bisa mencium aroma 2 komandan Taisu yang bersembunyi. Pada saat ini Raja Iblis Tianwu mencakar dengan 8 cakar tajamnya. Dia tampak sangat ganas, sehingga meninggalkan bekas cakaran yang dalam. Tetapi kapal Dewa Taisu tidak sepenuhnya rusak. Begitu Taisu membuka pertahanannya, tekanan kuat datang untuk menekannya. Xiaoyan juga segera merasakannya, tetapi sebagian besar terfokus pada Tianwu. Untuk mematahkan pertahanan kapal Dewa Taisu dengan mengandalkan pukulan saja tidak akan ada gunanya. Guntur Haotian Xiaoyan memiliki efek yang baik untuk menghancurkan pertahanan kapal Dewa Taisu. Pada saat ini Xiaoyan segera menggenggam guntur Haotian di tangannya. Segera guntur Haotian memenuhi di sekeliling tubuh Xiaoyan. Kemudian dia menuangkannya semuanya ke tombak pendek penghancur bencana. Senior Tianwu, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Xiaoyan segera langsung membidik kapal Dewa Taisu yang terkunci di langit dan dengan keras tersapu oleh guntur Haotiannya. Walaupun pertahanan kapal Dewa Taisu sangat kuat, namun saat ini itu masih belum bisa menahan kekuatan guntur Haotian. Dengan suara gemuruh, tombak penghancur bencana menerobos dan menembus pertahanan kapal induk Taisu, sehingga menciptakan lubang yang cukup besar. Pada saat yang sama, Xiaoyan memandangi lusinan kapal Dewa Taisu di langit dan merasa mendapatkan firasat yang buruk. Taisu selalu bertindak sangat licik. Walaupun mereka sepertinya terlihat akan mundur dan kalah, namun pasti akan ada konspirasi lainnya. Tepat saat Xiaoyan hendak mengingatkan Tianwu, tiba-tiba terdengar suara ledakan.
Faktanya kapal dewa Taisu ini sebenarnya sudah diatur dengan tertib di udara untuk menyerang. Sebuah tanda yang sangat besar muncul pada formasi yang menyegel langit dan cahaya kemasan menyelimuti tubuh Tianwu. Sehingga dia tidak bisa lagi mempertahankan wujud manusianya dan berubah menjadi wujud aslinya. Seluruh tubuh aslinya berubah menjadi batu dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Bajingan! Kenapa mereka mempunyai segel ini? Segel ini setidaknya memiliki kekuatan tingkat keempat. Mungkinkah budak gendut itu menjebak kita? Ayo segera pergi dari sini. Ucap Tianwu memandang Xiaoyan dan berkata menggunakan transmisi jiwanya. Xiaoyan segera mengerutkan kening setelah mendengarnya. Meskipun Raja Iblis Tianwu ini memiliki teknik Hongyu, namun kekuatan tempurnya terlalu lemah, sehingga lawan sangat mudah menyegelnya. Tahanan roh, hancurkan segel ini. Ucap Xiaoyan langsung melambaikan lengan jubahnya. Segera tahanan roh bergegas keluar dan menembakkan cahaya biru dari matanya. Namun segel ini belum hilang. Itu masih berputar perlahan menekan dan menyegel Tianwu dengan cahaya keemasan. Pembunuh 1000 pedang, tenanglah, segel ini cukup kuat. Tetapi bukan berarti tidak bisa kuhancurkan. Teriak tahanan roh sambil melihat ke sekeliling. Dia tidak tahu di mana dia berada saat ini. Namun jika dilihat dari bangunan di sekitarnya, dia bisa mengetahui bahwa ini pastilah benteng Taisu. Sekarang giliranku untuk membalas. Karena kau merusak kapalku, kau harus membayar dengan nyawamu. Setelah Tianwu ditekan, sosok Suzhou yang mengenakan baju besi dewa itu segera muncul di atas kepala Xiaoyan dan dia memancarkan niat membunuh yang kuat. Tidak peduli apakah monster ini dibunuh atau tidak, tetapi tidak ada makhluk sensi yang boleh dibiarkan selamat. Tanpa avatar Yuan Shen, Xiaoyan hanya bisa mengandalkan kekuatannya sendiri. Tentu saja tidak mudah menghadapi keabadian para dewa. Namun untungnya, kekuatan Suzhou telah terpengaruh oleh hujan dan telah melemah sampai batas tertentu. Kau hanya berada di langkah ke-9. Suatu kehormatan bagimu karena aku akan membunuhmu, semut sensi. Setelah kata-kata itu jatuh, dia berhenti berbicara omong kosong dan melangkah maju dengan telapak kakinya. Dia mengumpulkan kekuatan keabadian yang agung, dan itu berubah menjadi jejak kaki hitam sepanjang 1000 kaki. Kemudian langsung bergegas menuju ke arah Xiaoyan. Kau bahkan tidak mungkin dapat menahan serangan acakku. Ucap Suzhou mendengus dingin, terlihat wajahnya dipenuhi dengan penghinaan. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.